Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Budiman, Ketua DPW PUI Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya hadir di podcast Masjid Raya Al-Jabar setelah barusan saya diberikan amanah untuk menjadi khatib pada sholat Jumat, dan tentu ini merupakan momentum yang berharga sekali buat saya dan kita semuanya, sehingga sekalian juga saya silaturahim. Dan pada saat yang sama juga kemarin pada saat pelantikan kepengurusan yang perdana di Masjid Raya Al-Jabar ini, saya diamani sebagai Dewan Penasehat, ya, anggota Dewan Penasehat dari DKM Masjid Raya Al-Jabar. Dan pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan sedikit sekilas tentang PUI, ya, Persatuan Umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa PUI ini adalah ormas Islam yang lahir sebelum Indonesia merdeka, tepatnya 21 Desember 1917. Jadi hampir seumuran lah dengan ormas-ormas Islam yang lain, dengan Muhammadiyah 1912, Persi 1924, Nahdlatul Ulama 1926, dan ormas Islam yang lainnya, ada Syarikat Islam, ada Al-Khairat dan lain sebagainya. Nah, PUI tahun 1917. Dan tokoh penting pendiri dari PUI ini ada 3, ya. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka, dan yang kedua itu adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi, dan satu lagi Mr. Samsudin, ya. Nah, dari ketiga tokoh penting ini memang semuanya adalah orang Jawa Barat, dan PUI ini ya lahir di Sukabumi dan di Jawa Barat, ya. Bukan di Sukabumi dan di Majalengka, lalu kemudian berfusi, ya. Organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim dan Kiai Haji Ahmad Sanusi berfusi kemudian menjadi Persatuan Umat Islam yang berfusi di Bogor. Nah, itulah sekilas kelahiran ataupun berdirinya PUI. Dan ketiga tokoh penting pendiri PUI ini, ketiga-tiganya adalah anggota dari BPUPKI. Masih ingat kan apa kepanjangan dari BPUPKI ini? Banyak yang lupa nih. Nggak tahu Kang Romel ingat nggak nih? Ya, kepanjangan dari BPUPKI ini, ya, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi lembaga yang sangat urgen, strategis, dan saat itu ya lembaga inilah yang kemudian merumuskan lahirnya NKRI, lahirnya Indonesia, lahirnya rumusan-rumusan Pancasila, rumusan kita bernegara. Nah, dari 66 anggota BPUPKI, 3 diantaranya adalah tokoh penting pendiri PUI atau Persatuan Umat Islam yang memang berbasis di Jawa Barat. Nah, hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat sekalian, PUI adalah ormas Islam yang bergerak di dunia pendidikan, di bidang dakwah dan sosial juga ekonomi, ya. Core utamanya memang yang terbesarnya ya dakwah dan pendidikan, ya. Sehingga di Jawa Barat ini masih tercatat PUI memiliki sekitar 1.200 sekolah di berbagai tingkatan, mulai ibtidaiyah, dari diniyah, ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, dan sederajat SMP, madrasah, SMK, dan SMA. Nah, ini lembaga pendidikan yang ada di Jawa Barat, ya. Se-Jawa Barat ada sekitar 1.200 sekolah. 1.200 sekolah lembaga pendidikan berbagai tingkatan sampai ke perguruan tinggi, dan perguruan tinggi yang terbaru yang dimiliki oleh PUI adalah UHS, Universitas Halim Sanusi PUI, yang bertempat di Jalan Laswi di Kota Bandung. Nah, ini baru 5 tahun nih, dan baru mewisuda angkatan pertama kemarin, ya, di akhir bulan kemarin. Nah, UHS PUI ini kenapa dinamain UHS Universitas Halim Sanusi? Karena diambil dari 2 tokoh pendirinya, yaitu Kiai Haji Abdul Halim dan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Dan perlu pemirsa juga sahabat-sahabat ketahui bahwa kedua tokoh pendiri PUI, yaitu Kiai Haji Abdul Halim yang dari Majalengka dan Kiai Haji Ahmad Sanusi yang dari Sukabumi, ya, ini kedua-duanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sudah mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional. Ya, Kiai Haji Abdul Halim
tahun 2008 pada bulan November dari Presiden SBY, dan Kiai Haji Ahmad Sanusi ini terbaru, yaitu pada tanggal 7 November tahun 2022 kemarin ya, dari Presiden Jokowi. Ya, kita ucapkan terima kasih atas penghargaan tertinggi ini kepada tokoh dan pendiri PUI. Tentu ini sebuah sekaligus juga pengakuan ya negara terhadap kiprah PUI khususnya dan para pendirinya dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya ini bukan kontribusi yang kecil ya, sehingga modal sejarah inilah yang kemudian harus kita rawat, kita besarkan, dan kemudian kita lanjutkan ya, kita sebagai generasi pelanjutnya untuk kembali menghadirkan terus spirit kepahlawanan di dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah sekilas tentang sejarah PUI, dan PUI terkenal dengan doktrin intisabnya. Jadi di sekolah-sekolah PUI atau alumni-alumni sekolah PUI pasti faham dengan doktrin intisab ini, yaitu Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna nuahidullah ala sidqi wal ikhlas wal yakin wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian sekilas tentang sejarah ataupun riwayat PUI dan tokoh pendirinya. Dan di Galeri Al-Jabar ini juga ada museum sejarah tentang ormas-ormas Islam, dan termasuk salah satunya juga tentang PUI ataupun Persatuan Umat Islam. Demikian teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi bermanfaat informasinya, dan semoga kita bisa terus menjalin silaturahmi, dan terus doakan terus kami entitas ataupun jamaah PUI di Jawa Barat ini khususnya bisa semakin mengokohkan kiprah khidmatnya di tengah-tengah umat, khususnya masyarakat Provinsi Jawa Barat. Demikian yang saya sampaikan sekilas tentang Ormas PUI Persatuan Umat Islam khususnya di Jawa Barat, karena saya diamini sebagai ketua umumnya di Jawa Barat. Dan sekarang saya akan berbicara tentang Al-Jabar. Ini Al-Jabar ini adalah sebuah masjid yang sangat monumental, fenomenal sekaligus, dan very very famous in the world. Famous, sangat terkenal sekali. Karena ini sebuah ikon baru dari umat Islam Jawa Barat, dan ini adalah kebanggaan kita, dan karenanya mari kita makmurkan ya, PUI mengajak kepada seluruh kaum muslimin di Jawa Barat bahkan Indonesia, mari kita makmurkan masjid ini sehingga memberikan manfaat besar pada kejayaan umat ya, izul Islam wal muslimin. Dan kita ketahui bahwa Masjid Al-Jabar ini diresmikan kemarin, belum lama, beberapa bulan yang lalu oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil. Dan sejarahnya tentu tidak bisa dipisahkan, sejarah berdirinya Masjid Al-Jabar ini tidak bisa dipisahkan dari peran Gubernur sebelumnya, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan, yang Gubernur Jawa Barat 2 periode sebelum Pak Ridwan Kamil. Dan kita ketahui bersama bahwa Pak Aher atau Bapak Kiai Haji Ahmad Heriawan ini dikenal dengan sapaan Kang Aher. Ya, kita ketahui Kang Aher ini ketika diamanahi Gubernur Jawa Barat periode pertama beliau itu adalah Ketua Umum DPP PUI. Dan kemudian di periode kedua ya beliau sebagai Ketua Majelis Syuro PUI. Jadi sehingga ketika menggagas berdirinya Masjid Al-Jabar, Kiai Haji Ahmad Heriawan atau Gubernur Jawa Barat pada saat itu di PUI sebagai Ketua Majelis Syuro. Dan tentu peran dari kedua gubernur inilah yang kemudian melahirkan Masjid Al-Jabar yang sangat fenomenal ini. Dan tentu semoga ini menjadi jariah ya buat keduanya, Kang Aher, buat juga Kang RK ya. Dan sehingga ini terus mengalir menjadi pahala selama Masjid Al-Jabar ini menghadirkan kemanfaatan untuk umat, bahkan semakin makmur terus ya, membina umat, sehingga Masjid Al-Jabar juga menjadi epicentrum ya, menjadi pusat peradaban umat di Jawa Barat khususnya, sehingga juga bisa menjadi memfasilitasi seluruh ya kaum muslimin yang ingin merasakan kenikmatan dan kekhusyuan ya berada di Masjid Al-Jabar ini. Saya merasakan betul ya ketika masuk ke Masjid Al-Jabar
ya hadirnya kehusyuan atau semangat keberagaman atau semangat beribadah yang tinggi. Ini auranya luar biasa nih ya Masjid Al-Jabar ini. Ya secara personal juga saya merasakan aura yang sangat hebat, oleh karenanya mari kita sama-sama makmurkan Masjid Al-Jabar ini. Demikian sekilas yang saya sampaikan tentang Al-Jabar. Saya juga diamani sebagai Dewan Penasehat, tentu memiliki kewajiban untuk bersama-sama memakmurkan masjid ini. Demikian pemirsa di rumah dan sahabat-sahabat sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.